yang mengagumkan sertifikat di bank itu menjalin komunikasi dirembuk bareng-bareng Ya, itu? karena dia sudah error ya Mas, Oh, sudah error ya. Saya enggak mau, sudah saya yakin saja Tuhan pasti buka jalan, saya yakin bisa gitu aja. jadi selamat pagi Mbah Kibar. Selamat Kita dari pagi. Saksi Kata Tribun Jogja Amin. ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan apa yang dihadapi oleh Mbah Kibar Ini siap. baru-baru ini gitu lah. Iya. Bahwa kisahnya adalah tanah leluhur dari Mbah Kibar itu kan. Iya betul. Saat ini terancam untuk dilelang oleh Betul. bank ya. Iya. Karena Sedih banget itu. Sedih tenan itu. itu bisa diceritakan Mbah bagaimana awalnya ya hal itu terjadi? Awalnya ya gini, waktu itu kan awalnya ya Mas ya. Iya. Saya tuh jatuh gitu aja ya, jatuh terus pakai bengkak semuanya, terus akhirnya sertifikat itu dipinjem gitu loh. Masih saudara. Waktu itu katanya bilangnya untuk Mas apa itu ya, sedikit lah pinjamnya. Cuma tahu-tahunya kok besar sekali, saya kaget gitu aja. Kaget. Mau tak perkara ke wong masih saudara, ndak penak tuh. Ya ini intinya saya terus ya udah saya menjual lukisan saja untuk saya selesaikan. Artinya tanah tersebut itu diagunkan ke bank ya? Iya. Dengan nominal? Nominal itu awalnya katanya 15 juta, tahu-tahunya itu 200 berapa gitu. Akhirnya 300 di ACC 230 berapa, 5 atau berapa. Terus itu jadi memegang-megang enggak bisa nyicil toh Mas. Akhirnya ya saya yang tahu nyari lah. Oke, sampai akhirnya Mbah Kibar berusaha untuk menutup ya, utang tersebut. Karena itu tanah leluhur ya, saya iman banget tanah leluhur itu. Pesan dari simbah saya, gue gini-gini turunan, oh ya siap. Kok tiba-tiba seperti itu saya enggak putus asa, akhirnya semangat aja untuk lukis lah. Saya pasti Tuhan masih jalan, saya bilang gitu aja. Ya, Mbah Kibar adalah seorang pelukis. Iya. Dan yang dilakukan sekarang adalah berusaha menutup utang tersebut dengan menjual karya lukisan. Iya, betul. Jadi, gimana awalnya Mbah untuk terfikirkan menutup itu dengan karena simbah itu tidak menerima donasi, kan gitu kan ya? Iya, betul. Nah, dengan cara berusaha sendiri dengan menjual lukisan, apa yang terfikirkan saat itu Mbah? Ya pikir saya kalau sampai minta-minta nanti waktu Mas dong, saya punya karya ya gitu loh. Saya punya karya dan saya pasti siap untuk berkarya gitu. Saya yakin karena saya tidak pakai, Tuhan pasti kasih jalan. Tapi itu aja saya tiap hari doa. Minta waktu, nilai kemarin itu harus dikasih minta waktu itu tambah 4 bulan lagi, itu sudah 2 bulan. Makanya sudah mentok saya mikir akhirnya terus teman-teman saudara saya menyarankan untuk dipublikasikan di mana medsos gitu. Awalnya saya tidak mikir di medsos itu. Terus akhirnya saudara medsos saja akhirnya oh ya manut itu. Yang penting saya tidak minta donatur dan lain-lain, saya ingin jual karya saja. Iya. Jatuh temponya itu kapan, Mbah? Jatuhnya sebenarnya Juni ya, Juni. Tapi kemarin Juni sampai 500 berapa, tapi karena kalau April ini bisa lunasi ya hanya 400 gitu. Iya. Dari apa yang diupayakan oleh Mbah Kibar saat ini, berapa jumlah lukisan yang akan dijual untuk akhirnya nanti bisa? Ya kalau misalnya beberapa yang laku ya monggo, kalau misalnya nanti harus semuanya ya enggak apa-apa gitu loh maksud saya. Oh gitu. Total jumlahnya berapa Mbah yang akan dijual? Wah total ada 30 berapa lebih, 30 sekian lukisan ya. Sudah ada yang menawar atau seperti apa? Ya ada, cuma belum saya sampai, belum tak kasihkan gitulah, masih jauh gitu. Karena masih jauh ya. Jauh gitu. Awal mulanya kemudian kisah Mbah Kibar ini menjadi viral kalau bahasa sekarang gitu. Menjadi perhatian banyak orang gitu loh. Amin. Dari situ apakah ada perhatian dari orang-orang tertentu Mbah, mungkin dari pejabat mungkin, terus kalau kemarin itu gini, saya senangnya itu dari siapa itu, dari Gibran ya, dari
dari Wakil Presiden itu utusan. Ini rata-rata realis Mbak ya? Saya realis, Mas. Semuanya itu sudah tak lakukan, Mas. Oh gitu. Saya pernah nyoba yang namanya abstrak. Saya pernah menekan surrealis, terus sama dengan semuanya sudah tak coba lah lukisan. Karena saya juga belajar dari beberapa pelukis, Mas ya. Termasuk Avandi, termasuk ya si Basuki Abdullah. Menjadi inspirasi lah ya? Iya, inspirasi saya. Nah, terus kembali saya ke Antonio Blanco. Kalau belajarnya di mana, Mbak Kibar? Saya dulu sekolah di Sesri, Mas. Asri? Sesri. Oh, Sesri. Sesrinya. Tapi enggak. Makanya saya tuh waktu sekolah ini enggak bayar, Mas, tahun 74 belum bayar. Oh, bayar, jadi sempat itu ya, mengenyam pendidikan formal lah ya, ya untuk saya dikasih gini-gini luar biasa. Itu sebenarnya naik banget sudah awal, dari bakat awal terus kembangkan ternyata memang buahnya luar biasa. Waktu sebelum saya masuk itu saya udah belajar sama orang-orang sket itu. Saya lihat di bawah itu ada sket di mana saya lihat orang-orang sket itu orang-orang asli. Begitu di ujian pendaftaran udah luas nih guys. Kalau menekuni profesi sebagai seorang pelukis profesional itu sejak tahun berapa? Sebenarnya gini Mas, saya sejak kecil ya, sejak kecil sudah melukis. Terus kemarin tahun 82 ya, 81 itu ada pendaftaran menerima pelukis poster ya waktu itu di Ratih. Pelukis poster di Ratih. Iya. Saya daftar banyak sekali yang latihan, banyak sekali. Karena yang kulino enggak kecil-kecil nih Mas, kecil-kecil gitu beda ya. Nah, terkait dengan tulisan-tulisan nanti yang mau lukisan-lukisan yang nanti yang mau dijual ini, ya. Kalau range harganya itu ditetapin Mbak sama si Mbak? Sebenarnya ada daftarnya ya, sudah ada daftarnya sebetulnya. Cuma karena ini mengejar waktu ya monggo, yang penting bisa gitulah. Ya ada daftarnya. Harganya. Artinya kalau di April ini bisa menyelesaikan, itu jumlah yang harus dibayarkan hanya di kisaran 400 ya. Nggak nyampe yang 500 itu ya. Itu. Tapi berkomunikasi nggak dengan saudaranya sih Mbah yang mengagunkan? Yang gimana? Yang mengagunkan sertifikat di bank itu menjalin komunikasi dirembuk bareng-bareng? Ya, karena dia sudah error ya Mas. Sudah error ya. Saya enggak mau. Saya yakin saja Tuhan pasti buka jalan. Saya yakin bisa gitu aja. Intinya soalnya dia sudah error, sudah pasrah gitulah ya. Ya pasrah, dan kalau udah ngelokro itu kan kelihatan sekali, ibu-ibu udah ngelokro banget terus. Dia mengalor yang itu ngetan lah tadi. Rame tadi sampai rame pas arisan itu udah dapat muni belum ngeyel lah gitu kan. Jadi maklumi udah tua dan lain-lain. Terus artinya Mbak Kibar ini sekarang komitmen dan berusaha bahwa ingin mengejar. Iya, betul. Untuk betul. mengejar kembali. Iya, kembali karena itu amanat ya. Amanah leluhur itu untuk leluhur, dirawat tanahnya gitu ya. Benar. Artinya sekarang ini Mbak Kibar untuk sementara tinggal di utara, di Sleman ya. Sleman ya. Ngemplak ini sambil menunggu perkembangan dan berkarya. Dan berkarya ya. Harapannya apa Mbak nanti ke depan terkait dengan karyanya Simbah juga tanah leluhur yang akan dipertahankan? Kalau nanti sudah selesai, ini yang kenangan ya. Kalau nanti ini sudah selesai, hidup saya hanya untuk berkarya Mas. Sisa hidup saya tak ingin rekor-rekor lagi, saya ingin berkarya. Dan berkarya sampai akhir hayat saya. Karena ya untuk ninggali anak cucu, didik supaya tadi sisa hidup saya untuk berkarya Mas. Saya tidak mau, semua sudah tak lewati ya, semua sudah tak rasakan namanya dunia seperti ini, sudah tak rasakan. Jadi itu Mas. Matur nuwun Mbak Kibar atas waktunya ngobrol-ngobrolnya. Semoga persoalannya cepat selesai, terus apa yang diinginkan terwujud dan terus berkarya. Sampai kapanpun nanti. Sampai Tuhan panggil saya tetap berkarya itu. Matur nuwun, dan berkarya. Amin. Matur nuwun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.